Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh dari Prodi D3 Kesehatan Gigi tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan melakukan pencabutan gigi 32 anterior rahang bawah sebelah kiri, yaitu gigi radix dengan anestesi infiltrasi. Selamat menyaksikan. Mengatur posisi pasien dan operator. Posisi pasien dalam pencabutan gigi anterior rahang bawah ini yaitu dental unit diturunkan serendah-rendahnya, sandaran dental unit ditegakkan, kepala dan bahu pasien tegak lurus, kemudian rahang bawah pasien setinggi siku operator, bidang oklusal pasien sejajar terhadap lantai, dan posisi operator berada di jam 7 atau jam 8. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pencabutan gigi radix ini yaitu ada alat diagnosa set seperti sonde, kaca mulut, pinset, ekskavator, kemudian ada bin, lalu tang radix anterior rahang bawah. Lalu di sini ada spuit berukuran 3 cc, kemudian ada dapendis yang berisi iodin povidon. Kemudian ada macam-macam kapas seperti cotton pellet, cotton roll, tampon, dan kapas biasa. Serta ada nirbecken, ampul atau bahan anestesi, dan tray. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan bahan anestesi, mengambil spuit, kemudian membuka dari plastiknya, lalu tarik ujung spuit atau gagangnya, kemudian dorong maksimal agar tidak ada udara masuk, lalu kemudian kunci. Kemudian ambil bahan anestesi, lalu patahkan dengan menggunakan 2 cotton roll, yaitu 2 ibu jari saling bertemu, kemudian patahkan. Lalu mengambil spuit dan masukkan bevelnya menghadap ke dinding ampul, kemudian tarik perlahan hingga anestesi masuk. Anestesi yang digunakan yaitu sebanyak 2 cc, yakni 0,5 cc di bagian lingual dan 1,5 cc di bagian labial. Kemudian ketuk-ketuk atau petik-petik agar tidak adanya udara di dalam tabung spuit. Kemudian tutup kembali. Langkah selanjutnya yaitu mengoleskan bahan antiseptik, yaitu dengan menggunakan cotton pellet yang dijepit dengan pinset, kemudian diberi iodin povidon atau betadine, kemudian dioleskan di daerah sekitar gigi yang akan dilakukan pencabutan dengan cara secara melingkar searah jarum jam atau sekali putar saja. Kemudian mengambil spuit yang telah berisi bahan anestesi sebelumnya, lalu lakukan penyuntikan yang pertama yaitu di bagian lingual gigi, yaitu di batas mukosa lidah dan gingiva. Cara mengetahui letak tersebut, perintahkan pasien untuk menggerakkan lidah ke atas, ke belakang, lihat di mana mukosa bergerak dan tidak bergeraknya. Kemudian masukkan jarum dengan tangan kanan, kemudian pegang dengan tangan kiri dengan tumpuan kuat, lalu melakukan aspirasi. Jika tidak ada darah yang masuk, kemudian depositkan sebanyak 0,5 cc atau 0,5 cc. Kemudian cabut dan lakukan anestesi. Kemudian labial gigi 32. Disuntikan di batas mukosa bergerak dan tidak bergerak atau di daerah lipatan mukosa. Untuk mengetahui daerah tersebut, dengan menarik bibir pasien dengan menggunakan tangan operator atau menggunakan kaca mulut. Setelah menemukan, kemudian masukkan jarum dengan tangan kanan, lalu pegang dengan tangan kiri, kemudian aspirasi dan depositkan sebanyak 1,5 cc atau 1,5 cc. Kemudian cabut jarumnya dan tutup kembali jarum suntik. Kemudian lakukan massage untuk memperlancar anestesi atau bahan anestesi menyebar. Langkah selanjutnya yaitu mengecek anestesi berjalan atau tidaknya dengan menggunakan sonde dan kaca mulut pada bagian gingiva. Jika pasien tidak merasa sakit, berarti anestesi infiltrasi berjalan dengan baik. Kemudian mengambil ekskavator guna melepaskan perlekatan gingiva. Kemudian mengambil 2 cotton roll yang dijepit dengan pinset guna untuk fiksasi jari, yaitu 1 cotton roll di bagian labial ditahan dengan menggunakan
jari telunjuk, dan 1 cotton roll di bagian lingual ditahan dengan jari tengah dan ibu jari atau jempol di dagu pasien, kemudian mengambil band guna melonggarkan gigi dari jaringan periodontal. Kemudian mengambil tang radix anterior rahang bawah dengan ujung bignya memegang seapikal mungkin. Kemudian lakukan luksasi, lalu rotasi. Kalau sudah longgar, gigi radix tersebut akan naik sendiri. Kemudian lakukan ekstraksi, tarik ke atas sedikit, kebuka, lalu letakkan tang pencabutan, gigi yang telah dicabut, dan 2 cotton roll di inner beacon. Langkah selanjutnya yaitu mengecek dan membersihkan soket dengan menggunakan ekskavator untuk membersihkan soket atau lubang bekas pencabutan dari kalkulus-kalkulus, pecahan gigi, dan lain sebagainya. Lalu melakukan penekatan gigi lifa atau soket bekas pencabutan dengan 2 cotton roll guna menautkan kembali gigi lifanya dan menekan pembuluh darah yang terbuka. Di sini soket jangan bersih total atau tidak ada darah, karena dikhawatirkan jika tidak ada gumpalan darah, maka sisa makanan akan mudah menyangkut di soket atau lubang pencabutan. Kemudian menutup soket dengan menggunakan tampon yang diberi iodin povidone atau betadine yang dijepit dengan pinset, meletakkan di soket atau lubang bekas pencabutan, dan beritahukan pasien untuk menggigit atau menahan tampon selama 30-1 jam. Kemudian memberikan instruksi untuk pasien tidak makan dan minum, berkumur-kumur selama 30 menit sampai 1 jam, tidak menggigit-gigit tampon, tidak memainkan atau memegang-megang soket dengan jari ataupun lidah, tidak sering meludah-ludah, dan tidak menghisap-hisap lubang bekas pencabutan, serta meminum air hangat terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Itulah video atau tindakan pencabutan gigi radix, gigi 32 anterior, rahang bawah sebelah kiri dengan anestesi infiltrasi. Mohon maaf apabila dalam tindakan yang saya lakukan, dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Dr. Gigi David Rudy MKes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.